Dasar istri kuli, teriak Ibu Tiri di tengah pesta megah, siap menyiramku dengan minuman. Tiba-tiba, tangan kekar suamiku menahannya. Musik berhenti. Lampu sorot mengarah pada kami. Perkenalkan, suara MC menggema, CEO Hartono Group dan istrinya. Detik itu, ibu jatuh terduduk saat menyadari pria lusuh yang ia hina selama ini ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara gedoran pintu yang kasar mengguncang dinding rumah sederhana itu, seolah engselnya akan lepas sebentar lagi. Buka! Atau kami dobrak sekarang juga. Teriakan berat dari luar membuat seisi rumah membeku. Di ruang tamu yang sempit, Bu Lasmi mondar-mandir dengan wajah pucat namun penuh amarah. Matanya melotot ke arah Pak Herman, suaminya, yang hanya bisa duduk tertunduk di kursi roda usangnya. Napas pria tua itu terdengar berat, bunyi ngik-ngik halus keluar dari paru-parunya yang lemah. Lihat ulahmu, Herman. Lihat, pekik Bu Lasmi, menunjuk ke arah pintu depan. Orang-orang itu mau menagih hutang. 300 juta, Herman. Dari mana aku harus bayar? Hah? Kau cuma bisa duduk diam seperti patung, sementara aku yang pusing memikirkan nasib keluarga ini. Nadia, yang baru saja keluar dari dapur membawa segelas air hangat untuk ayahnya, segera meletakkan gelas itu di meja. Tangannya gemetar. Dia tahu hari ini akan datang, tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Bu, tolong kecilkan suaranya. Ayah sedang sesak napas, ujar Nadia pelan, mencoba menenangkan. Diam kamu, bentak Bu Lasmi. Kamu pikir siapa yang bikin kita melarat begini? Kalau bukan karena biaya pengobatan bapakmu yang tidak ada habisnya itu, kita tidak akan terjerat rentenir. Itu bohong. Nadia tahu persis kemana uang itu pergi. Bukan untuk obat ayahnya, melainkan untuk menutupi gaya hidup Cynthia, anak kandung Bu Lasmi, yang hobi membeli tas branded KW dan mentraktir teman-teman sosialitanya demi gengsi. Tapi Nadia, seperti biasa, memilih diam. Menjawab hanya akan memperpanjang pertengkaran. Tiba-tiba, Cynthia keluar dari kamarnya sambil menutup telinga. Wajahnya masam. Aduh, Bu, berisik banget sih. Aku lagi live streaming nih, malu kedengeran followersku ada suara tukang tagih. Keluhnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Cynthia, sayang, bantu ibu mikir dong. Mereka di depan itu bawa parang kalau kita nggak bayar. Bu Lasmi mulai histeris. Suara gedoran berhenti sejenak, digantikan suara ancaman dingin dari balik pintu. Kami beri waktu 1 minggu. Kalau tidak lunas, rumah ini kami sita, dan kalian semua tidur di jalanan. Hening. Ancaman itu terasa nyata. Bu Lasmi jatuh terduduk di sofa, memijat keningnya. Tiba-tiba, matanya menyala licik. Dia menatap Nadia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapan yang membuat bulu kuduk Nadia meremang. Tatapan seorang pedagang yang sedang menaksir barang dagangan. Ada satu cara, gumam Bu Lasmi. Apa maksud ibu? Tanya Nadia waspada. Hutang kita 300 juta. Kemarin, ada laki-laki datang ke warung ibu. Namanya Julian. Dia bilang dia naksir kamu sejak lama. Kata Bu Lasmi dengan nada yang tiba-tiba melunak, dibuat-buat manis. Cynthia tertawa mengejek. Julian? Maksud ibu si tukang angkut barang di pasar induk itu? Yang motornya butut dan bajunya selalu bau keringat. Iya, dia. Bu Lasmi mengabaikan ejekan Cynthia dan menatap tajam ke Nadia. Dia bilang, dia punya tabungan warisan dari neneknya. Jumlahnya pas 300 juta. Dia berjanji akan menyerahkan semuanya pada ibu, asalkan ibu merestui dia menikahimu. Nadia ternganga. Menikah? Bu, aku bahkan tidak kenal dia. Dan ibu mau menukar aku demi melunasi hutang yang bukan aku penyebabnya. Jaga mulutmu, Nadia. Bu Lasmi berdiri, telunjuknya menuding tepat di depan hidung Nadia. Selama ini kamu dan bapakmu itu cuma jadi beban. Makan dari uangku, tinggal di rumahku. Sekarang saatnya kamu balas budi. Nikahi pria miskin itu. Toh, kamu juga tidak punya masa depan. Siapa yang mau sama anak dari keluarga bangkrut selain kuli pasar seperti Julian?
Nadia menoleh ke arah ayahnya, berharap ada pembelaan. Pak Herman mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca penuh penyesalan, tapi bibirnya terkunci. Pria itu terlalu takut pada istrinya, dan terlalu sadar bahwa ia tak punya daya. Kalau kamu menolak, ancam Bu Lasmi dingin, bapakmu tidak akan dapat obat lagi mulai besok. Biar saja dia mati sesak napas di sini saat rumah ini disita rentenir. Air mata Nadia jatuh. Itu adalah kartu as Bu Lasmi. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya menderita. Baik, bisik Nadia dengan suara parau. Aku akan menikah dengannya. 2 hari kemudian, Julian datang ke rumah. Penampilannya persis seperti yang digambarkan Cynthia. Dia mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu yang sudah melar di bagian leher, celana jeans yang warnanya pudar di bagian lutut, dan jaket denim lusuh yang terlihat seperti belum dicuci berbulan-bulan. Rambutnya agak gondrong berantakan, menutupi sebagian matanya. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian Bu Lasmi dan Cynthia. Postur tubuhnya tegak, tidak membungkuk seperti orang yang rendah diri. Dan matanya, di balik rambut yang berantakan itu, tatapannya tajam, tenang, dan menghanyutkan. Tidak ada ketakutan di sana saat menghadapi tatapan jijik keluarga Nadia. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Lasmi tidak menyuguhkan minum, tanda jelas bahwa tamu ini tidak dihormati. Jadi, kamu beneran punya uangnya? Tanya Bu Lasmi tanpa basa-basi. Matanya rakus menatap tas kresek hitam yang diletakkan Julian di atas meja. Ada, Bu. 300 juta, tunai. Hasil saya menabung 10 tahun dan menjual tanah warisan nenek di kampung, jawab Julian. Suaranya berat dan sopan. Cynthia, yang duduk sambil mengikir kukunya, mendengus keras. Dih, uang bau keringat pasar. Pasti lecek-lecek tuh duitnya. Nat, selamat ya. Kamu bakal jadi ratu pasar induk. Nanti kalau aku belanja sayur, kasih diskon ya, ejeknya sambil tertawa sendiri. Nadia duduk di sudut, menunduk malu. Dia merasa seperti barang yang sedang ditransaksikan. Dia tidak berani menatap Julian. Dia merasa kasihan pada pria ini. Julian rela menyerahkan seluruh hasil kerja kerasnya hanya untuk menikahi wanita yang bahkan tidak mencintainya, demi keluarga yang memerasnya. Maafkan keluargaku, Mas, bisik Nadia pelan, hampir tak terdengar. Julian menoleh. Untuk pertama kalinya, Nadia memberanikan diri menatap mata pria itu. Dia tertegun. Tidak ada kemarahan di mata Julian atas penghinaan Cynthia tadi. Yang ada hanya ketenangan yang aneh, seolah ejekan Cynthia hanyalah gonggongan anjing kecil yang tidak berarti. Tidak apa-apa, Nadia, jawab Julian singkat. Bu Lasmi menyambar tas kresek itu, membukanya kasar, dan melihat tumpukan uang pecahan 100 ribuan. Matanya berbinar. Bagus. Karena uangnya sudah ada, pernikahan dilaksanakan besok. Hanya di kawah. Tidak ada pesta. Sayang uangnya kalau dipakai buat kasih makan tetangga. Ibu, protes Nadia. Setidaknya izinkan aku mengundang teman dekat. Gak usah banyak protes. Potong Bu Lasmi sambil memeluk tas kresek itu erat-erat. Kamu itu harusnya bersyukur ada laki-laki bodoh yang mau memungutmu. Julian, besok jam 8 pagi di kawah. Jangan telat. Dan ingat, setelah nikah, bawa Nadia pergi dari sini. Rumah ini sempit, gak cukup buat nampung kalian berdua. Julian mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya akan membawa Nadia ke rumah saya. Rumah? Cynthia tertawa lagi. Maksud lo gubuk reot di pinggir kali? Atau kontrakan petak yang atapnya bocor? Hahaha. Kasihan banget sih nasib lo, Nat. Julian berdiri. Dia tidak membalas ejekan itu. Dia hanya menatap Nadia sekilas, memberikan anggukan kecil yang seolah berkata, bersabarlah, lalu berpamitan pada Pak Herman yang hanya bisa menangis dalam diam. Saat Julian melangkah keluar pintu, Nadia merasa hatinya hancur. Bukan karena dia akan hidup miskin, tapi karena dia merasa dibuang oleh keluarganya sendiri, seperti sampah yang sudah tidak berguna. Kantor urusan agama pagi itu cukup sepi. Tidak ada dekorasi bunga, tidak ada kebaya mewah, tidak ada iring-iringan keluarga yang membawa seserahan. Nadia mengenakan kebaya putih sederhana milik almarhumah ibunya yang dia kecilkan sendiri jahitannya semalam. Wajahnya dipoles make-up tipis yang dia lakukan sendiri.
Meski sederhana, kecantikan alami Nadia justru terpancar. Kesedihan di matanya memberikan aura sendu yang membuat siapapun yang melihatnya merasa iba. Di sebelahnya, Julien duduk tegak. Dia mengenakan kemeja batik yang terlihat agak kusam dan celana bahan hitam. Meski pakaiannya sederhana, dia terlihat bersih dan rapi hari ini. Rambutnya disisir ke belakang, menampakkan keningnya yang tegas. Di belakang mereka, Bu Lasmi duduk sambil kipas-kipas dengan amplop coklat, surat pelunasan hutang. Dia bahkan tidak terlihat terharu sedikit pun. Cynthia tidak datang, alasannya masih tidur karena begadang streaming. Pak Herman hadir sebagai wali nikah, suaranya bergetar hebat saat mengucapkan kalimat ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia binti Herman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Satu tarikan napas. Tegas. Mantap. Suara Julien menggema di ruangan kecil itu, terdengar sangat berwibawa, kontras dengan penampilannya. Sah? Tanya penghulu. Sah? Jawab saksi yang hanya diambil dari petugas KUA setempat. Nadia mencium punggung tangan Julien. Tangan itu kasar, penuh kapalan, tanda pekerja keras. Tapi tangan itu hangat. Saat Nadia mengangkat wajahnya, Julien menatapnya lekat. Terima kasih sudah menerimaku, bisik Julien. Sebelum Nadia sempat menjawab, Bu Lasmi sudah berdiri dan menggebrak meja pelan. Sudah selesaikan dramanya? Nih, buku nikahnya ambil. Mereka keluar dari gedung KUA. Matahari mulai terik, seolah mengejek nasib Nadia yang suram. Bu Lasmi berdiri di depan mereka, berkacak pinggang. Nah, Nadia, tugas ibu sudah selesai. Hutang lunas, kamu sudah punya suami. Sekarang, kamu ikut suamimu. Jangan pernah berpikir untuk balik rumah lagi minta beras atau uang. Kamu tahu sendiri kondisi keuangan kita baru mau pulih. Nadia menelan ludah, menahan perih di dadanya. Bu, bolehkah aku pamit sama ayah dulu? Nadia berlutut di depan kursi roda ayahnya. Pak Herman memeluk putrinya erat. Tangisnya pecah. Maafkan Bapak. Nat, Bapak tidak berguna. SSTT, Bapak harus sehat. Nadia janji akan sering jenguk Bapak, ucap Nadia sambil menghapus air mata ayahnya. Eits, enak saja sering jenguk, potong Bu Lasmi. Ongkos kesini mahal. Lebih baik uangnya kamu pakai buat beli beras. Julien, bawa istrimu pergi sekarang. Jangan jadi benalu di sini. Julien mengangguk. Dia tidak marah. Wajahnya datar namun matanya dingin saat menatap Bu Lasmi sekilas. Tatapan yang membuat Bu Lasmi tiba-tiba merasa kerdil, meski dia segera menepis perasaan itu. Ayo, Nadia, ajak Julien lembut sambil memegang bahu istrinya. Dengan langkah berat, Nadia meninggalkan pelataran KUA. Dia tidak menoleh lagi ke belakang, karena dia tahu, rumah masa kecilnya bukan lagi tempatnya pulang. Kini, nasibnya ada di tangan pria asing di sebelahnya ini. Motor bebek tua tahun 90-an itu menderu kasar saat dinyalakan. Suara knalpotnya agak bising, membuat beberapa orang di parkiran menoleh sinis. Pegangan yang erat, kata Julien sambil memakai helm bututnya yang kaca depannya sudah retak. Nadia naik ke boncengan dengan canggung. Dia memegang ujung jaket denim Julien, enggan memeluk pinggang pria yang baru saja menjadi suaminya itu. Mereka mulai membelah jalanan ibu kota yang padat dan berdebu. Panas matahari menyengat kulit. Nadia membayangkan, inilah hidupnya mulai sekarang. Panas, berdebu, dan bising. Dia harus bersiap mental untuk tinggal di kontrakan sempit. Mungkin berbagi kamar mandi dengan tetangga, dan harus menghitung uang receh setiap hari untuk belanja. Langit tiba-tiba berubah gelap. Tanpa peringatan, hujan deras turun mengguyur bumi. Neduh dulu, Mas, teriak Nadia mengalahkan suara hujan. Tanggung, sudah dekat. Balas Julien setengah berteriak. Nadia pasrah. Tubuhnya basah kuyup. Dia menggigil kedinginan. Secara refleks, karena dingin yang menusuk tulang dan motor yang melaju menembus hujan, Nadia memajukan tubuhnya dan memeluk pinggang Julien. Dia menyandarkan kepalanya di punggung lebar pria itu. Punggung itu kokoh. Sangat kokoh. Di tengah deru hujan, Nadia menangis. Air matanya tersamar oleh air hujan. Dia menangisi nasibnya, menangisi ayahnya, dan menangisi masa depannya yang suram. Ibu, kalau ibu masih ada,
Pasti Nadia nggak akan dibuang seperti ini, batin Nadia pilu. Tanpa dia sadari, tangan kiri Julian melepaskan stang motor sejenak, lalu menepuk-nepuk lembut tangan Nadia yang melingkar di perutnya. Tepukan yang menenangkan. Seolah berkata, tenanglah, ada aku. Motor terus melaju. Nadia menyadari sesuatu yang aneh. Seharusnya, kalau mereka menuju kawasan kumuh atau pinggiran kota yang murah, Julian akan berbelok ke arah timur. Tapi Julian malah memacu motornya ke arah selatan. Ke arah kawasan elit di mana gedung-gedung tinggi dan perumahan mewah berada. Mas, kita mau kemana? Kita nggak salah jalan? Tanya Nadia bingung. Julian tidak menjawab. Dia terus memacu motornya. Jalanan yang tadinya macet kini mulai lengang. Aspal yang tadinya berlubang kini berganti menjadi aspal mulus nan lebar. Pohon-pohon rindang berjejer rapi di kiri kanan jalan. Nadia semakin bingung. Apakah Julian bekerja sebagai penjaga villa orang kaya dan mereka akan tinggal di pos satpam? Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal di kepalanya. Motor tua itu akhirnya melambat. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis halus. Di depan mereka, berdiri sebuah gerbang hitam raksasa setinggi 5 meter dengan ukiran emas yang rumit. Tembok marmer putih membentang sejauh mata memandang, menutupi apapun yang ada di dalamnya. Ini adalah kawasan Pondok Indah, tapi di bagian yang paling eksklusif. Nadia tahu tempat ini hanya dari berita di TV. Julian menghentikan motor bututnya tepat di depan gerbang megah itu. Mas, kenapa berhenti di sini? Nanti kita diusir satpam, kata Nadia panik. Dia melihat pos keamanan yang dijaga oleh 2 orang berseragam safari lengkap dengan alat komunikasi canggih. Ayo jalan lagi, Mas. Jangan cari masalah. Namun, Julian tidak bergeming. Dia mematikan mesin motornya. Suasana menjadi hening. Salah satu penjaga keamanan bertubuh tegap keluar dari pos. Wajahnya garang. Nadia sudah siap untuk menunduk dan meminta maaf. Dia yakin mereka dikira pengemis atau orang nyasar. Penjaga itu berjalan tegap mendekati mereka. Semakin dekat. Nadia memejamkan mata, takut dibentak. Selamat sore, Tuan Muda. Suara tegas itu membuat mata Nadia terbuka lebar. Penjaga keamanan itu tidak mengusir. Dia berdiri tegak, memberi hormat militer dengan sangat sopan kepada Julian. Julian membuka helm bututnya, menyibakkan rambutnya yang basah ke belakang. Ekspresi wajahnya berubah total. Tidak ada lagi sorot mata buruh pasar yang lelah. Wajahnya kini memancarkan aura dominan dan dingin, namun penuh karisma. Buka gerbangnya, Pak Asep. Istri saya kedinginan, perintah Julian. Suaranya tenang, tapi memiliki wibawa yang membuat Pak Asep bergegas lari menekan tombol. Klek. Us. Gerbang raksasa itu terbuka perlahan secara otomatis. Nadia ternganga, napasnya tercekat. Di balik gerbang itu, terhampar sebuah driveway luas dengan air mancur di tengahnya. Di ujung jalan, berdiri sebuah mansion 3 lantai bergaya Eropa klasik dengan pilar-pilar putih raksasa. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi yang terbuka, Ferrari, Alphard, dan sebuah Rolls-Royce hitam. Julian menyalakan lagi motornya, membawa Nadia masuk melewati gerbang, melewati taman yang luasnya seperti lapangan bola, dan berhenti tepat di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir. Nadia turun dari motor dengan kaki gemetar. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Mas, ini, rumah siapa? Kita numpang di rumah bosmu. Julian standar motornya. Dia turun, lalu menatap Nadia lekat-lekat. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang sangat tampan, yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia meraih kedua tangan Nadia yang dingin dan basah. Nadia, ucap Julian lembut, tangannya menghapus sisa air hujan di pipi istrinya. Maaf, aku tidak jujur sejak awal. Aku perlu tahu apakah kamu wanita yang tulus atau hanya menginginkan hartaku seperti wanita-wanita lain. Maksud, Mas? Otak Nadia macet, tidak bisa memproses situasi. Namaku Julian Hartono. Dan ini? Julian merentangkan tangannya ke arah bangunan megah di depan mereka, di mana belasan pelayan berseragam rapi sudah berbaris menunduk menyambut mereka. Ini adalah rumah kita. Selamat datang di kehidupan aslimu, Nyonya Hartono. Dunia Nadia serasa berputar.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia pingsan bukan karena kelaparan, tapi karena kejutan yang melampaui akal sehatnya. Aroma lavender dan vanila yang lembut menggelitik hidung Nadia. Itu adalah hal pertama yang ia sadari sebelum membuka mata. Tidak ada bau apek tembok lembab, tidak ada suara bising tetangga yang bertengkar, dan tidak ada rasa pegas kasur yang menusuk punggungnya. Perlahan, kelopak matanya terbuka. Cahaya hangat dari lampu gantung kristal yang redup menyambutnya. Nadia mengerjap, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang sempat hilang. Ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang king size dengan spray sutra yang begitu halus, seolah membelai kulitnya. Ia mencoba bangun, namun kepalanya masih terasa ringan. Jangan bangun mendadak. Tekanan darahmu rendah sekali. Suara bariton itu terdengar dari sudut ruangan. Nadia menoleh cepat. Di sana, duduk di sebuah sofa bludru berwarna navy, adalah Julian. Pria itu sudah mandi. Tidak ada lagi kaos oblong melar atau jaket denim bau apek. Kini, ia mengenakan turtleneck hitam pas badan dan celana bahan abu-abu gelap. Rambutnya yang tadinya berantakan kini tertata rapi, menampilkan garis rahang yang tegas dan bersih. Ia terlihat seperti model majalah bisnis yang hidup. Nadia menarik selimut menutupi dadanya, merasa kecil dan asing. Mas, ini di mana? Apa aku masih bermimpi? Julian bangkit, berjalan mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Ia menuangkan air hangat dari teko keramik ke dalam gelas. Minum dulu. Dokter bilang kamu cuma kelelahan dan stres berat. Kamu butuh istirahat total. Nadia menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Kehangatan air menjalar ke tenggorokannya, menyadarkannya bahwa ini nyata. Mas Julian, siapa kamu sebenarnya? Tanya Nadia lirih, matanya menatap lekat pria di hadapannya yang terasa seperti orang asing. Kenapa kamu membohongi keluargaku? Kenapa kamu mau menikahiku? Julian menghela napas panjang. Tatapannya melembut. Namaku Julian Hartono. Cucu tunggal dari pendiri Hartono Group. Harta yang kamu lihat ini, rumah ini, semuanya adalah milikku. Tapi di luar sana, rumor mengatakan aku dibuang keluarga karena membangkang. Itu sengaja kubiarkan. Kenapa? Karena aku muak. Nadia, Julian menatap lurus ke mata Nadia. Di duniaku, semua orang memakai topeng. Wanita-wanita mendekatiku hanya karena nama belakangku. Teman-teman memujiku hanya karena ingin proyek. Aku butuh seseorang yang nyata. Seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, bahkan jika aku tidak punya apa-apa. Tapi kenapa aku? Desak Nadia. Aku cuma orang miskin. Mas, keluargaku, kamu lihat sendiri betapa mengerikannya mereka. Julian tersenyum tipis. Ingat setahun lalu? Di Pasar Senen? Ada seorang nenek tua yang jatuh terpeleset di becek. Barang dagangannya berhamburan. Orang-orang cuma menonton, jijik mau menolong karena baju nenek itu kotor. Tapi ada satu gadis yang langsung lari, memapah nenek itu, membersihkan lukanya, bahkan membelikan air minum dengan uang receh terakhirnya. Nadia tertegun. Ingatan itu samar-samar kembali. Itu, nenek itu. Itu nenekku, potong Julian. Nenek suka menyamar untuk memantau harga pasar rakyat. Dia pulang dan bercerita padaku tentang gadis berhati emas itu. Sejak saat itu, aku mencarimu. Aku mengawasimu. Aku tahu kamu bekerja keras menanggung beban keluargamu sendirian. Aku tahu kamu sabar meski diperlakukan tidak adil. Julian menggenggam tangan Nadia. Aku tidak menikahimu karena kasihan, Nadia. Aku menikahimu karena di antara jutaan manusia palsu di kota ini, cuma kamu yang punya hati tulus. Kamu adalah permata yang tertutup debu lingkunganmu. Air mata menetes di pipi Nadia. Selama ini dia merasa tidak berharga. Selalu disalahkan, selalu dianggap beban. Mendengar ada seseorang yang melihat nilainya, rasanya dada sesak oleh haru. Tapi Mas, aku tidak pantas ada di sini. Aku tidak tahu cara jadi istri orang kaya. Isak Nadia. Julian menghapus air mata itu dengan ibu jarinya. Kamu tidak perlu jadi orang lain. Cukup jadi Nadia. Mulai hari ini, tugasmu bukan lagi memikirkan hutang atau bentakan ibumu. Tugasmu hanya satu, bahagia bersamaku. Pagi pertama di Menshan Hartono terasa canggung bagi Nadia.
Dia terbangun sebelum matahari terbit, kebiasaan lama yang sulit hilang. Biasanya, jam segini dia sudah sibuk mencuci piring atau menyapu halaman sambil diomeli Bu Lasmi. Tapi pagi ini, saat dia keluar kamar dengan mengendap-endap, dia justru berpapasan dengan 3 orang pelayan berseragam rapi yang sedang membersihkan lorong. "Selamat pagi, Nyonya," sapa mereka serempak sambil membungkuk hormat. Nadia kaget dan refleks ikut membungkuk. Iya, pagi, maaf, saya cuma mau cari sapu. Kamar saya belum disapu." Salah satu pelayan senior, Bu Darmi, tersenyum geli namun sopan. "Aduh, Nyonya muda. Nyonya tidak perlu menyapu. Itu tugas kami. Nyonya silakan duduk saja di ruang makan, sarapan sudah siap." Nadia digiring ke ruang makan yang mejanya cukup panjang untuk main pingpong. Di atas meja, hidangan sudah tersaji lengkap. Nasi goreng seafood, roti panggang, aneka buah potong, jus segar, dan susu hangat. Julian turun tak lama kemudian, sudah rapi dengan setelan jas kerja yang membalut tubuh atletisnya. Dia mencium kening Nadia sekilas, membuat wajah Nadia memerah padam, lalu duduk di ujung meja. "Bagaimana tidurmu? Nyenyak?" tanya Julian sambil mengambil selembar roti. "Nyenyak sekali, Mas. Kasurnya empuk banget, sampai aku takut mimpi buruk," jawab Nadia polos. Julian tertawa renyah. Tawa yang lepas, yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. "Mas," panggil Nadia ragu-ragu di sela makan. Aku bosan kalau cuma duduk diam di rumah sebesar ini. Aku mau kerja." Julian meletakkan cangkir kopinya. Keningnya berkerut. "Kerja? Kamu tidak perlu kerja, Nadia. Kartu kredit unlimited sudah aku siapkan di dompetmu. Kamu bisa belanja, ke salon, atau ikut kursus apa saja yang kamu mau." Nadia menggeleng tegas. "Bukan itu maksudku. Aku tidak mau jadi istri pajangan yang cuma bisa menghabiskan uang suami. Aku ingin merasa berguna. Lagi pula, aku lulusan D3 administrasi, Mas. Sayang ijazahku kalau cuma disimpan di lemari." Julian menatap istrinya dalam-dalam. Di matanya, dia melihat tekad yang kuat. Nadia bukan wanita yang silau harta. Justru sifat mandiri inilah yang membuatnya jatuh cinta. "Baiklah," kata Julian akhirnya, "kamu boleh bekerja." Mata Nadia berbinar. "Benarkah? Boleh aku cari lowongan di koran?" "Tidak perlu," potong Julian cepat. "Kamu kerja di kantorku, di Hartono Group." "Tapi Mas, nanti orang-orang tahu aku istrimu. Aku nggak mau diperlakukan istimewa." "Tidak akan ada yang tahu. Aku akan masukkan kamu lewat jalur HRD biasa, sebagai staf administrasi umum di divisi logistik. Divisi itu ada di lantai 5, jauh dari ruanganku di lantai 30. Kamu pakai nama gadis, Nadia Saphira. Tidak ada Hartono di belakangnya." "Setuju," seru Nadia semangat. "Tapi ada syaratnya," tambah Julian, matanya menyipit serius. "Jangan terlalu lelah. Kalau ada yang merundungmu, lapor padaku. Dan satu lagi, kita berangkat dan pulang bareng. Tapi kamu turun di halte depan kantor supaya tidak dicurigai." "Siap, Bos." Nadia memberi hormat main-main, membuat Julian kembali tersenyum. Di dalam hati, Julian merasa lega sekaligus khawatir. Dunia korporat bisa sangat kejam, apalagi bagi karyawan baru. Tapi dia berjanji akan menjadi bayangan yang melindungi istrinya dari jauh. Dia ingin Nadia tumbuh percaya diri, bukan sekadar menjadi Cinderella yang bersembunyi di balik istana, tapi menjadi ratu yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara Nadia mulai menata hidup barunya, kekacauan justru sedang terjadi di rumah lama Nadia. Bu Lasmi duduk di ruang tamu dengan wajah suntuk. Di tangannya ada kalkulator dan setumpuk bon belanjaan. 300 juta dari Julian memang sudah dipakai melunasi hutang pokok rentenir utama. Tapi ternyata masih ada bunga denda dan hutang-hutang kecil di warung serta arisan yang belum terbayar. "Cynthia, kamu beli apa lagi ini?" teriak Bu Lasmi melihat struk belanja online yang baru datang. "Bedak 500.000? Kita lagi krisis." Cynthia keluar kamar sambil memakai masker wajah. "Ih, ibu pelit banget. Kan hutang rentenir yang seram itu udah lunas. Lagian, malu dong Bu kalau aku pakai bedak pasar.
Nanti muka aku rusak kayak si Nadia. Uang sisa tabungan Julien sudah habis. Cynthia? Habis? Bentak Bu Lasmi frustrasi. Sekarang kita makan apa buat besok? Ya minta lagi lah sama Nadia, jawab Cynthia enteng. Kan dia udah nikah. Suaminya pasti kerja rodi. Suruh Nadia minta duit sama lakinya. Bilang aja bapak sakit parah atau apalah. Mata Bu Lasmi berbinar licik. Benar juga. Nadia itu bodoh dan penurut. Dia pasti tidak tega kalau menyangkut ayahnya. Bu Lasmi segera mengambil ponselnya dan mengetik pesan dengan gaya dramatis. Nadia, bapakmu batuk darah lagi. Obatnya habis. Ibu tidak punya uang sepeser pun karena dipakai bayar sisa hutang bapakmu. Kirim uang 5 juta sekarang. Kalau tidak, bapakmu tidak akan dibawa ke dokter. Jangan jadi anak durhaka yang lupa orang tua setelah nikah. Di mansion mewah, ponsel Nadia bergetar di atas meja rias marmer. Nadia baru saja selesai mandi air hangat. Dia membaca pesan itu. Hatinya mencelos. Rasa bersalah yang ditanamkan bertahun-tahun oleh ibu tirinya langsung menyeruak naik. 5 juta? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Meski Julien memberinya kartu kredit, Nadia masih sungkan menggunakannya. Julien yang baru masuk kamar melihat perubahan ekspresi istrinya. Tanpa permisi, dia mengambil ponsel dari tangan Nadia dan membaca pesan itu. Rahangnya mengeras. Mereka tidak akan pernah berhenti, ya? Geram Julien. Mas, bagaimana kalau bapak benar-benar sakit? Tanya Nadia cemas. Nadia, dengar, Julien menangkup wajah istrinya. Orang suruhanku memantau rumah itu 24 jam. Ayahmu baik-baik saja. Tadi pagi dia terlihat sedang berjemur di teras, disuapi bubur. Yang sakit itu dompet ibu tirimu. Tapi, jangan dibalas, perintah Julien tegas. Kalau kamu balas, apalagi kirim uang, mereka akan terus memerasmu seumur hidup. Biarkan mereka berpikir kamu hidup susah. Biarkan mereka berpikir kita berdua sedang kelaparan di pinggir jalan. Itu hukuman terbaik buat mereka sekarang. Nadia menunduk. Logikanya membenarkan ucapan Julien, tapi hatinya sebagai anak tetap perih. Di seberang sana, Bu Lasmi dan Cynthia menunggu balasan. 5 menit. 10 menit. 1 jam. Tidak ada jawaban. Dasar anak kurang ajar. Maki Bu Lasmi, membanting ponselnya ke sofa. Pasti dia diajari pelit sama suaminya yang miskin itu. Atau mungkin Cynthia menimpali sambil mengelupas maskernya. Mereka beneran gak punya duit, Bu. Si Julien kan cuma kuli. Paling sekarang Nadia lagi nangis-nangis di gubuk, nyesel nikah sama orang miskin. Hahaha, syukurin. Mereka tertawa di atas penderitaan Nadia, tanpa sadar bahwa target ejekan mereka sedang menikmati makan malam steak wagyu yang dimasak oleh koki pribadi bintang 5. Ketidaktahuan itu adalah bom waktu yang sedang berdetak menuju kehancuran mereka sendiri. Hari Sabtu, Julien mengajak Nadia keluar. Kita mau kemana? Mas? Tanya Nadia saat mobil hitam mewah, kali ini bukan motor butut, melaju membelah jalanan protokol. Kaca mobil itu gelap gulita, sehingga orang luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi Nadia bisa leluasa melihat keluar. Beli senjata, buat kamu kerja hari Senin, jawab Julien santai sambil menyetir. Mereka berhenti di Plaza Indonesia. Julien membawa Nadia masuk lewat pintu VIP di basement, langsung menuju lift pribadi yang membawa mereka ke lantai butik-butik desainer internasional. Nadia merasa pusing melihat label harga yang terpajang di etalase. Sebuah kemeja putih sederhana harganya bisa setara biaya hidup keluarganya 3 bulan. Mas, ini kemahalan. Kita beli di Tanah Abang saja, ya? Bisik Nadia, menarik lengan kemeja Julien. SSTT. Kamu sekarang Nyonya Hartono. Penampilanmu mencerminkan suamimu. Lagi pula, baju yang bagus itu investasi. Awet dan bikin percaya diri, Julien tersenyum, lalu memberi isyarat pada manajer toko yang langsung tergopoh-gopoh menyambut. Tutup toko untuk umum selama 1 jam. Istri saya mau mencoba baju, perintah Julien datar. Baik, Tuan Julien. Segera kami laksanakan. Pintu kaca butik dikunci, papan close digantung. Nadia mencoba berbagai macam pakaian kerja. Blazer elegan, rok span yang sopan,
hingga dres selutut yang anggun. Saat Nadia sedang berputar di depan cermin besar, mengagumi betapa berbedanya pantulan dirinya, di luar kaca butik, dua sosok wanita sedang berjalan sambil menjinjing paper bag kecil berisi kosmetik diskonan. Itu Cynthia dan salah satu teman sosialitanya. Mata Cynthia membelalak saat melihat ke dalam kaca butik. Dia melihat Nadia. Tapi, karena posisi Julian sedang duduk di sofa pojok yang tertutup pilar, dan Nadia sedang berdiri memegang beberapa gantungan baju yang disodorkan pelayan, persepsi Cynthia jadi kacau. Itu kan Nadia, seru Cynthia, menunjuk-nunjuk kaca. Temannya menengok. Mana? Oh, cewek itu? Ngapain dia di toko mahal gitu? Lihat deh, dia pegang-pegang baju banyak banget. Pasti dia kerja jadi pelayan di situ. Atau tukang bersin gudang, simpul Cynthia dengan nada yakin. Wah, gila. Baru nikah udah jadi babu toko. Kasihan banget hidupnya. Cynthia mencoba mendorong pintu kaca, berniat masuk untuk mempermalukan Nadia. Dia sudah membayangkan akan berteriak, "Mbak, ambilin ukuran XL dong," sambil melempar baju ke muka Nadia. Klek, klek. Pintu terkunci. Seorang satpam berbadan besar yang berjaga di depan pintu menghadang mereka. Maaf, Mbak. Toko sedang tutup untuk tamu VVIP. Silakan pergi. VVIP? Maksud lo si Udik di dalam itu ngelayanin VVIP? Tanya Cynthia sewot. Silakan pergi atau saya panggil keamanan gedung. Ancam satpam itu dingin. Cynthia mendengus kesal. Dih, sombong amat. Ayo cabut. Nanti kita viralkan aja kalau toko ini pelayannya jelek. Mereka berlalu pergi. Di dalam butik, Nadia menoleh ke arah pintu kaca. Dia sempat melihat bayangan Cynthia. Jantungnya berdegup kencang. Kenapa, sayang? Tanya Julian yang muncul dari balik pilar. Tadi, kayaknya ada Cynthia di luar. Cicit Nadia. Julian melirik ke arah luar yang sudah kosong. Biarkan saja. Dia cuma bisa melihat dari luar kaca, sementara kamu ada di dalam sini. Itu metafora yang bagus untuk hidup kalian sekarang. Julian memilihkan sebuah gaun malam berwarna biru tua sapphire. Simpan ini juga. Kamu akan membutuhkannya segera. Buat apa, Mas? Kan aku cuma kerja jadi staf admin. Untuk acara khusus. Kamu akan tahu nanti. Julian mengedipkan sebelah matanya, misterius. Minggu pertama Nadia bekerja di Hartono Group berjalan lancar. Meski lelah karena harus berpura-pura naik bus umum, padahal diantar sopir sampai halte terdekat, Nadia merasa bahagia. Dia punya teman baru, punya kesibukan, dan merasa dihargai karena kinerjanya, bukan karena siapa suaminya. Namun, di kantor, semua orang sedang heboh membicarakan satu hal, Hartono Group Annual Gala Dinner. Nat, lo tahu nggak? Gosip Rina, rekan meja sebelahnya saat jam makan siang. Gala dinner tahun ini bakal diadain di Hotel Mulia. Katanya Pak Big Boss Julian bakal dateng bawa pasangannya. Gila ya? Penasaran banget siapa sih wanita yang bisa naklukin hati si pangeran es itu. Nadia tersedak air minumnya. Uhuk. Masa sih? Iya. Selama ini kan dia misterius banget. Banyak yang bilang dia gay, atau mungkin punya istri simpanan. Pokoknya Sabtu besok bakal jadi hari patah hati nasional karyawati sini deh. Nadia tersenyum kaku. Kalau saja Rina tahu bahwa istri simpanan yang dimaksud sedang makan bakso di sebelahnya. Sementara itu, di rumah Bu Lasmi, kehebohan yang berbeda sedang terjadi. Cynthia pulang dengan napas ngos-ngosan sambil membawa sebuah amplop. Bu, Ibu, aku dapat. Dapat apa? Tanya Bu Lasmi yang sedang pusing melihat tagihan listrik. Undangan gala dinner Hartono Group, teriak Cynthia histeris. Temenku, si Vina, kan pacaran sama manajer catering di sana. Dia berhasil nyelundupin 2 tiket masuk buat kita. Mata Bu Lasmi langsung melotot, tagihan listrik terlupakan seketika. Hartono Group? Perusahaan raksasa itu? Yang CEO-nya masih muda dan ganteng itu? Iya. Ini kesempatan kita, Bu. Di sana pasti banyak orang kaya. Kalau aku bisa salah satu anak pejabat atau pengusaha, hidup kita bakal berubah. Kita bisa balik kaya lagi. Imajinasi Cynthia melambung tinggi.
Tapi tiket ini cuma tiket berdiri di barisan belakang. Lanjut Cynthia sambil melihat tulisan, General Admission, Standing, di tiket itu. Nggak dapat makan meja. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa masuk dulu. Bagus. Bagus sekali. Bu Lasmi tepuk tangan girang. Kita harus tampil secantik mungkin. Ibu masih punya 1 set perhiasan yang belum dijual. Kita gadaikan dulu buat sewa gaun. Pokoknya kita harus terlihat seperti sosialita kelas atas. Terus si Nadia gimana? Tanya Cynthia. Ah, lupakan anak pembawa sial itu. Biar dia membusuk sama suaminya di gubuk. Nanti kalau kita sudah kaya, kita pamerkan foto-foto kita di pesta mewah itu biar dia makin menderita. Cibir Bu Lasmi. Malam harinya, di kamar tidur utama Mansion, Julian meletakkan sebuah kotak bludru hitam di atas kasur. Nadia baru saja selesai mengoleskan krim malam. Buka, perintah Julian lembut. Nadia membuka kotak itu. Isinya adalah sebuah undangan tebal berwarna emas dengan ukiran namanya, Mr. Julian Hartono Mrs. Nadia Hartono, VVIP Table 1. Mas, ini acara yang dihebohkan di kantor? Tanya Nadia gugup. Benar. Ini saatnya aku memperkenalkanmu pada dunia sebagai istriku. Tapi Mas, aku takut. Nadia meremas ujung piyamanya. Di sana pasti banyak orang penting. Orang-orang hebat. Kalau aku bikin malu kamu gimana? Kalau aku salah ngomong? Kalau orang-orang tahu aku cuma anak dari keluarga bangkrut. Julian memegang kedua bahu Nadia, menatapnya lekat. Sorot matanya memberikan kekuatan yang anehnya, membuat kegelisahan Nadia perlahan surut. Nadia, kamu tidak akan mempermalukanku. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Kamu bertahan dari siksaan batin ibu tirimu bertahun-tahun tanpa kehilangan kebaikan hatimu. Dibandingkan dengan menghadapi monster seperti Bu Lasmi, menghadapi rekan bisnisku itu gampang. Julian tersenyum miring. Lagi pula, aku dengar ada tamu tak diundang yang akan datang. Aku butuh ratuku di sampingku untuk menghadapi mereka. Tamu tak diundang? Siapa? Lihat saja nanti. Yang jelas, Sabtu malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang dan sangat memuaskan. Di luar jendela, kilat menyambar membelah langit malam, seolah memberi pertanda akan badai besar yang akan terjadi di pesta itu. Pertemuan antara masa lalu Nadia yang kelam dan masa depannya yang gemilang tak bisa dihindari lagi. Catatan untuk pengguna, bagian 2 telah selesai. Konflik semakin tajam. Pembaca pendengar kini tahu posisi masing-masing pihak. Nadia yang mulai bangkit, dan Bu Lasmi Cynthia yang sedang menggali kubur mereka sendiri dengan kesombongan. Momen, puncak, di pesta sudah dipersiapkan. Sabtu sore itu, suasana di 2 tempat yang berbeda sangat kontras, bagaikan langit dan bumi. Di rumah kontrakan petak yang baru disewa Bu Lasmi, karena rumah lama sudah disita bank namun mereka masih menyangkal fakta itu kepada tetangga. Kepanikan terjadi. Cynthia, tarik napas. Tahan perutmu. Teriak Bu Lasmi sambil menarik resleting gaun sewaan berwarna merah menyala di punggung anaknya. Sakit, Bu? Ini sesak banget. Keluh Cynthia, wajahnya memerah menahan napas. Ibu sih, nyewa gaun ukuran S. Aku kan biasa pakai M. Ini gaun desainer tiruan, Cynthia. Cuma ini yang sisa di penyewaan kostum dangdut. Kalau sewa di butik asli, uang kita nggak cukup, bentak Bu Lasmi. Akhirnya, zret, resleting berhasil naik meski jahitan di samping pinggang terlihat meregang kritis. Bu Lasmi sendiri mengenakan kebaya brukat tua yang penuh payet emas. Terlalu berlebihan, terlalu mencolok. Leher, telinga, dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan emas imitasi yang ia beli di pasar pagi tadi, karena emas aslinya sudah ludes digadaikan. Dengar, Cynthia, Bu Lasmi memegang bahu anaknya sambil menatap cermin yang retak di sudut. Malam ini adalah pertaruhan hidup mati kita. Kamu harus tebar pesona. Cari laki-laki yang pakai jam tangan Rolex atau Patek Philippe. Jangan yang pakai jam karet. Kita harus dapat menantu kaya malam ini juga, supaya kita nggak perlu tidur di kontrakan bau tikus ini lagi. Cynthia mengangguk mantap, memoles lipstik merah darah tebal ke bibirnya. Tenang, Bu. Dengan dandananku malam ini, siapa yang bisa nolak? Aku jauh lebih cantik daripada si Nadia yang paling sekarang lagi ngulek sambal buat suaminya. Sementara itu,
Di walk-in closet Mansion Hartono. Suasana hening dan tenang, hanya terdengar alunan musik klasik pelan. 3 orang makeup artis dan stylist profesional bekerja dengan gerakan cekatan namun lembut di sekitar Nadia. Nadia duduk di depan cermin besar dengan penerangan sempurna. Ia nyaris tidak mengenali wanita di pantulan itu. Rambut hitam panjangnya disanggul modern dengan menyisakan beberapa helai ikal yang membingkai wajah, memberikan kesan anggun dan romantis. Riasan wajahnya flawless, menonjolkan mata bulatnya yang jernih tanpa terlihat seperti memakai topeng. "Nyonya, gaunnya siap," ujar kepala stylist. Nadia berdiri, dibantu mengenakan gaun malam berwarna midnight blue rancangan desainer Paris. Gaun itu berbahan sutra lembut yang jatuh sempurna mengikuti lekuk tubuhnya, sederhana namun memancarkan kemewahan kelas atas. Tidak ada payet norak. Hanya ada satu kalung berlian tipis dengan liontin safir biru yang melingkar di leher jenjangnya, hadiah pernikahan dari nenek Julien. Julien masuk ke ruangan. Ia mengenakan tuxedo hitam bespoke, jahitan khusus, yang membuatnya terlihat gagah dan dominan. Langkahnya terhenti saat melihat Nadia. "Wow," gumam Julien. Satu kata yang mewakili segalanya. Nadia tersenyum malu, pipinya merona. "Mas, apa ini tidak berlebihan? Kalung ini, aku takut hilang. Harganya pasti mahal sekali." Julien mendekat, berdiri di belakang Nadia, menatap pantulan mereka berdua di cermin. Ia meletakkan tangannya di bahu Nadia yang terbuka. "Nadia, dengarkan aku," bisik Julien tepat di telinga istrinya. "Kalung ini mahal, gaun ini mahal. Tapi dibandingkan kamu, semua ini cuma aksesoris murahan. Kamu yang membuat perhiasan ini bersinar, bukan sebaliknya. Malam ini, tegakkan kepalamu. Kamu bukan lagi Nadia si upik abu. Kamu adalah pendampingku." Nadia menarik napas dalam, menatap matanya sendiri di cermin. Di sana, ia melihat ketakutan yang perlahan pudar, digantikan oleh sorot mata Julien yang memberinya kekuatan. "Aku siap, Mas," ucap Nadia mantap. Grand Ballroom Hotel mulia telah disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih dan rangkaian bunga lili segar yang harum. Ratusan tamu undangan, para CEO, pejabat negara, selebriti papan atas, dan sosialita, mulai memadati ruangan. Suara denting gelas dan percakapan sopan memenuhi udara, diiringi oleh orkestra yang bermain live di sudut panggung. Bu Lasmi dan Cynthia berhasil masuk setelah berdebat alot dengan penjaga pintu, karena tiket mereka yang lecek. Mereka berdiri canggung di area belakang, area khusus standing party untuk tamu kelas 2, dipisahkan oleh tali bludru merah dari area meja bundar VVIP. Mata Bu Lasmi liar menyapu ruangan. "Gila, Sin. Itu Menteri Perdagangan. Itu artis sinetron yang lagi naik daun. Wah, baunya saja bau uang." Cynthia sibuk mengibas-ngibaskan gaunnya yang gerah, berusaha menarik perhatian. Namun, para tamu VVIP yang lewat hanya melirik mereka sekilas dengan tatapan aneh. Dandanan mereka terlalu menor dan berisik untuk acara sekelas ini. "Bu, haus nih. Ambil minum di mana?" rengek Cynthia. "Itu, cari pelayan yang bawa nampan," tunjuk Bu Lasmi. Saat Cynthia berbalik mencari pelayan, matanya menangkap sosok wanita di kejauhan, dekat panggung utama. Wanita itu mengenakan gaun biru gelap, sedang berdiri membelakangi mereka, berbicara dengan seorang pria yang tertutup kerumunan. Bu, lihat deh," sikut Cynthia kasar. "Apaan sih? Itu. Cewek yang pakai baju biru itu. Punggungnya, postur tubuhnya, mirip banget sama Nadia." Bu Lasmi menyipitkan mata. "Ah, masa? Mana mungkin Nadia ada di sini? Baju sewaannya saja pasti nggak sanggup bayar." "Ih, ibu lupa? Nadia kan pernah kerja sambilan jadi usher atau penerima tamu waktu kuliah dulu. Pasti dia nyambi jadi pelayan di sini. Atau mungkin wanita panggilan kelas bawah yang disewa om-om." Imajinasi jahat mereka langsung bekerja. Rasa iri dan dengki membuat logika mereka tumpul. Bagi mereka, tidak mungkin Nadia sukses. Kalau Nadia ada di sini, pasti posisinya rendah. Tiba-tiba, wanita bergaun biru itu menoleh sedikit ke samping, tertawa kecil.
Profil wajahnya terlihat jelas. Itu benar-benar Nadia. Darah Bu Lasmi mendidih. Dia melihat Nadia memegang gelas kristal berisi cairan bening berkilau. Kurang ajar, desis Bu Lasmi. Kita susah payah cari tiket. Dia malah enak-enakan jadi pelayan di area VVIP. Pasti dia merayu kepala pelayannya. Sin, ayo kita labrak. Kita bikin dia malu. Mumpung banyak orang kaya, biar mereka tahu kalau pelayan mereka itu bekas orang miskin yang gak tahu diri. Setuju, Bu. Sekalian aku mau minta minum. Biar dia yang ngelayanin aku, seringai Cynthia. Mereka berdua menerobos tali pembatas bludru. Seorang petugas keamanan hendak menegur, tapi Bu Lasmi membentak. Minggir. Saya mau ketemu saudara saya di sana. Jangan macem-macem ya, saya kenal yang punya hotel. Petugas keamanan itu ragu sejenak. Celah itu dimanfaatkan Bu Lasmi dan Cynthia untuk merangsek maju menuju tengah ruangan, tempat di mana Nadia berdiri. Mereka berjalan seperti banteng yang melihat kain merah, buta terhadap tatapan heran para tamu lain yang melihat kelakuan kampungan mereka. Nadia sedang menikmati moktail jeruk nipisnya, sambil mendengarkan Julian berbicara dengan seorang investor asing. Meskipun gugup, genggaman hangat tangan Julian di pinggangnya membuatnya tetap tenang. Nadia, bisik Julian, sebentar lagi acara dimulai. MC akan memanggil kita ke atas panggung untuk sambutan pembuka. Aku gemetar. Mas, aku Nadia jujur. Tarik napas. Belum sempat Julian menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara cempreng yang sangat familiar membelah kesopanan percakapan di sekitar mereka. Hai ha, babu. Nadia tersentak. Dia menoleh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di hadapannya, hanya berjarak 2 meter, berdiri Bu Lasmi dan Cynthia dengan wajah merah padam penuh kemenangan dan kebencian. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Beberapa tamu VVIP di meja terdekat meletakkan sendok garpu mereka, menoleh ke sumber keributan. Wah, hebat ya kamu, Nat, sindir Cynthia keras-keras, sengaja agar didengar orang banyak. Di rumah sok-sokan miskin, suami ngaku kuli, taunya kamu nyambi jadi wanita murahan di sini. Berapa tarif kamu semalam nemenin om-om di sini? Wajah Nadia pucat pasi. Cynthia, ibu tolong, jangan buat keributan di sini. Keributan? Bu Lasmi maju selangkah, menunjuk wajah Nadia dengan telunjuknya yang penuh cincin palsu. Kamu yang bikin malu keluarga. Kami diusir dari rumah, kelaparan, kamu malah dandan kayak putri raja di sini. Mana suamimu yang miskin itu? Hah? Kamu tinggalin dia di gubuk buat seneng-seneng di sini? Ibu salah paham. Suara Nadia bergetar. Alah, nggak usah banyak alasan, potong Cynthia. Dia menyambar gelas berisi jus merah dari nampan pelayan yang kebetulan lewat. Orang kaya lo itu perlu sadar diri. Baju mahal ini nggak pantas buat lo. Cynthia mengayunkan tangannya, berniat menyiramkan jus merah pekat itu ke gaun biru Nadia. Nadia memejamkan mata, siap menerima siraman dan penghinaan. Trak, bunyi gelas pecah terdengar, tapi Nadia tidak merasakan basah. Dia membuka mata. Sebuah tangan kekar menahan pergelangan tangan Cynthia di udara dengan cengkeraman yang sangat kuat, membuat gelas itu terlepas dan jatuh ke lantai, membasahi sepatu Cynthia sendiri. Julian berdiri di depan Nadia, menjadi tameng hidup. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat sangat menyeramkan. Rahangnya mengeras, matanya menatap Cynthia dengan sorot dingin yang mematikan. Aura dominasi yang keluar dari tubuhnya, membuat Cynthia menciut seketika. Lepasin. Sakit, jerit Cynthia. Julian menghempaskan tangan Cynthia dengan kasar sampai gadis itu terhuyung mundur dan ditangkap ibunya. Siapa kamu? Berani-beraninya kasar sama anak saya. Bu Lasmi berteriak seperti orang kesurupan. Satpam. Satpam. Usir orang gila ini. Julian merapikan jasnya dengan tenang, lalu menatap Bu Lasmi datar. Anda meminta satpam mengusir saya? Di pesta saya sendiri? Bu Lasmi melongo. Apa? Tepat saat itu, lampu ruangan meredup. Lampu sorot, spotlight, menyala terang, mengarah tepat ke tempat Julian dan Nadia berdiri. Suara MC menggema dari pengeras suara, jernih dan berwibawa. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya.
Mari kita sambut tuan rumah kita malam ini. CEO Hartono Group, Bapak Julian Hartono, dan istri tercinta, Ibu Nadia Hartono. Tepuk tangan membahana. Namun bagi Bu Lasmi dan Cynthia, suara tepuk tangan itu terdengar seperti suara petir yang menyambar tepat di telinga mereka. Dunia seakan berhenti berputar. Mulut Bu Lasmi menganga lebar, matanya melotot seakan mau keluar. Cynthia mematung, wajahnya yang penuh make-up tebal kini terlihat retak oleh ketakutan. Mereka menatap Julian, si kuli pasar, si pria miskin, si pemilik motor butut, kini berdiri tegak dengan karisma seorang raja, merangkul Nadia yang mereka anggap sampah. Mustahil. Desis Bu Lasmi, kakinya lemas. Ini pasti mimpi. Julian menatap mereka berdua, lalu mengambil mikrofon yang disodorkan asistennya. Suaranya bergema di seluruh ballroom. Maaf atas gangguan kecil ini, hadirin sekalian. Sepertinya ada penyusup yang tidak bisa membedakan antara sampah dan permata. Keheningan setelah ucapan Julian terasa mencekam. Ratusan pasang mata kini tertuju pada Bu Lasmi dan Cynthia yang berdiri gemetar di tengah sorotan lampu. Mereka terlihat sangat kecil, konyol, dan menyedihkan dengan dandanan norak mereka. Namun, rasa malu itu segera berubah menjadi penyangkalan histeris bagi Bu Lasmi. Otaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah membuang menantu miliarder dan menghina anak tirinya yang kini menjadi nyonya besar. Ego dan keserakahannya menolak runtuh. Bohong. Teriak Bu Lasmi tiba-tiba, suaranya pecah dan melengking. Dia menunjuk Julian. Kalian semua ditipu. Laki-laki ini penipu. Dia cuma kuli panggul di pasar. Dia menantu saya. Dia miskin. Dia nggak punya apa-apa. Dia pasti nyuri jas itu. Dia nyuri undangan ini. Bu Lasmi merangsek maju, mencoba menarik jas Julian, tapi langkahnya terhenti oleh dinding manusia. 4 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan jas hitam langsung mengepung mereka. Jangan sentuh Tuan Julian, ucap kepala keamanan dengan suara berat. Minggir kalian. Nadia. Heh anak durhaka. Ngaku kamu. Bu Lasmi beralih menyerang Nadia. Kamu bersekongkol sama laki-laki ini buat nipu orang-orang kaya di sini kan? Sadar Nadia. Kita ini orang susah. Jangan halu. Nadia menatap ibu tirinya dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya rasa kasihan yang mendalam. Dia melihat betapa menyedihkannya wanita yang gila harta ini. Nadia mengambil mikrofon dari tangan Julian. Tangannya stabil. Ibu, suara Nadia lembut namun tegas, terdengar ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system. Julian tidak pernah menipu. Dia memang suamiku. Dan dia memang pemilik semua ini. Yang menipu diri sendiri selama ini adalah ibu dan Cynthia. Kalian terlalu sibuk menilai orang dari pakaiannya, sampai kalian lupa melihat manusianya. Nadia, kamu? Cynthia gemetar, air mata luntur menghitamkan maskaranya. Cukup, potong Julian dingin. Dia memberi isyarat tangan pada petugas keamanan. Bawa mereka keluar. Dan pastikan nama mereka masuk daftar hitam di seluruh properti Hartono Group, termasuk hotel, mall, dan rumah sakit di bawah naungan kami. Tunggu. Jangan. Tuan Julian, Mas Julian, menantuku sayang. Bu Lasmi tiba-tiba berubah pikiran, mencoba bersujud. Ibu hilaf. Ibu cuma bercanda tadi. Kita kan keluarga. Masak sama mertua begitu? Perubahan sikap yang drastis itu justru membuat para tamu undangan tertawa sinis dan jijik. Seret mereka, perintah Julian tanpa menoleh lagi. Petugas keamanan mencengkeram lengan Bu Lasmi dan Cynthia. Mereka meronta-ronta, berteriak, memaki, lalu memohon lagi. Pemandangan itu sungguh kacau. Sepatu hak tinggi Cynthia lepas satu, sanggul Bu Lasmi miring. Mereka diseret keluar dari ballroom mewah itu, melewati barisan tamu yang menatap mereka dengan pandangan merendahkan. Pintu besar ballroom tertutup, meredam teriakan histeris mereka, menyisakan keheningan yang lega di dalam ruangan. Julian kembali menatap para tamu, tersenyum tenang. Mari kita lanjutkan pestanya. Musik orkestra kembali bermain. Nadia menghela napas panjang, kakinya terasa lemas, tapi Julian menahannya agar tetap berdiri tegak. Kamu hebat,
bisik Julian. Kamu baru saja memenangkan perangmu. Pagi harinya, berita tentang drama di pesta Hartono Group menjadi topik hangat di grup-grup chat sosialita, meski media massa dilarang meliput detail memalukan itu demi privasi. Di gerbang Menshan Hartono, sebuah pemandangan menyedihkan terlihat. Bu Lasmi dan Cynthia duduk di aspal panas sejak subuh. Penampilan mereka kusut, sisa make-up semalam masih menempel berantakan. Mereka menunggu gerbang dibuka. Mereka tidak punya uang untuk pulang ke kontrakan, dan mereka juga tahu bahwa ini satu-satunya kesempatan untuk memohon belas kasihan, atau lebih tepatnya, meminta jatah uang. Pukul 10 pagi, gerbang otomatis terbuka. Sebuah mobil Alphard hitam keluar perlahan. Bu Lasmi dan Cynthia langsung melompat menghadang mobil itu. Nadia, Julian, buka pintunya, gedor Bu Lasmi pada kaca mobil. Kaca mobil bagian tengah turun perlahan. Di dalam, duduk Nadia dan Julian. Wajah Nadia terlihat segar dan tenang, kontras dengan wajah ibu tirinya yang sembab. Nadia, anakku sayang, Bu Lasmi mulai berakting menangis. Maafkan ibu semalam ya. Ibu cuma kaget. Ibu stres banyak hutang. Sekarang kan kamu sudah kaya raya, tolonglah ibu. Bayarkan kontrakan ibu, belikan Cynthia mobil, atau setidaknya kasih kami uang jajan bulanan 50 juta. Kecil kan buat kalian? Cynthia ikut merengek. Iya Nat, kita kan saudara. Masa lo tega lihat gue naik angkot? Gue mau jadi manajer di perusahaan suami lo dong. Nadia menatap mereka tak percaya. Setelah semua penghinaan semalam, setelah diusir satpam, hal pertama yang keluar dari mulut mereka masih soal uang. Tidak ada kata maaf yang tulus. Nadia membuka pintu mobil dan turun. Julian ikut turun, berdiri protektif di belakangnya sambil memegang sebuah map tebal. Ibu, kata Nadia datar. Selama 20 tahun aku hidup sama ibu. Aku jadi pembantu, aku dimaki, ayahku ditelantarkan obatnya kalau aku nggak kerja. Aku diam karena aku pikir itu baktiku. Iya, makanya itu. Balas budi dong sekarang. Setelah Bu Lasmi tak tahu malu. Budinya sudah lunas. Bu, Nadia menatap tajam. Julian sudah membayar lunas semua hutang keluarga saat menikahiku. 300 juta. Itu harga yang ibu tetapkan untuk menjual aku, kan? Bu Lasmi terdiam, skakmat. Julian maju selangkah, menyerahkan map itu ke tangan Bu Lasmi. Apa ini? Tanya Bu Lasmi gemetar. Itu rincian penggelapan uang yang ibu lakukan atas nama ayah Nadia. Dan bukti rekaman CCTV semalam saat ibu mencoba menyerang istri saya. Serta bukti ancaman pemerasan lewat SMS yang ibu kirim minggu lalu, jelas Julian dingin. Pengacara saya sudah menyiapkan tuntutan hukum. Penjara maksimal 5 tahun menanti kalian berdua, lanjut Julian. Lutut Bu Lasmi lemas. Dia jatuh terduduk. Penjara? Tapi... Julian melanjutkan, Nadia meminta saya untuk tidak memenjarakan kalian. Dia masih punya hati, tidak seperti kalian. Mata Bu Lasmi berbinar sedikit. Benarkah? Oh, Nadia memang anak baik. Dengan satu syarat, potong Nadia tegas. Suaranya keras dan lantang. Jangan pernah muncul di hadapanku, di hadapan suamiku, atau di dekat ayah lagi. Anggap kita tidak pernah kenal. Putuskan semua hubungan darah ini. Kalau kalian berani mendekat 1 meter saja, atau membuat masalah lagi, detik itu juga Mas Julian akan menjebloskan kalian ke penjara. Dan jangan harap ada uang sepeser pun, tambah Julian. Kalian punya tangan dan kaki. Bekerjalah. Rasakan bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat, seperti yang Nadia lakukan selama ini. Nadia masuk kembali ke mobil tanpa menoleh lagi. Julian menyusul. Kaca mobil tertutup rapat. Mobil Alphard itu melaju pergi, meninggalkan debu yang menerpa wajah Bu Lasmi dan Cynthia. Di aspal panas itu, untuk pertama kalinya, Bu Lasmi menangis bukan karena drama, tapi karena menyadari dia baru saja membuang satu-satunya tiket emas yang pernah dia miliki seumur hidupnya. Dia telah kalah telak. Di dalam mobil, Nadia bersandar di bahu Julian. Air mata menetes satu-satu. Sakit rasanya, Mas, bisik Nadia. Sakit itu wajar. Itu tanda lukamu sedang dibersihkan supaya bisa sembuh. Jawab Julian sambil mencium puncak kepala istrinya.
Sekarang, kita jemput ayahmu. Kita mulai hidup yang benar-benar baru. Langit Jakarta mendung pekat, seolah turut berduka atas nasib Bu Lasmi dan Cynthia. Setelah diusir dari pelataran Mansion Julian, mereka kembali ke kontrakan petak mereka dengan langkah gontai. Namun, kesialan belum selesai. Di depan pintu kontrakan yang catnya mengelupas, berdiri seorang pria bertubuh tambun dengan wajah merah padam. Itu Pak Ujang, pemilik kontrakan. Nah, ini dia orangnya, seru Pak Ujang saat melihat Bu Lasmi. Bu Lasmi, mana janjinya? Katanya pagi ini mau bayar tunggakan 2 bulan? Mana? Bu Lasmi gemetar. Pak Ujang sabar dulu, Pak. Tadi saya habis dari rumah menantu saya yang miliarder itu. Uangnya sedang diproses transfer. Besok pasti cair. Halah, alasan terus, potong Pak Ujang kasar. Saya lihat berita viral di grup warga. Ibu dan anak ibu diusir satpam dari pesta orang kaya kan? Ngaku-ngaku mertua miliarder, dasar penipu. Jangan harap saya percaya lagi. Pak Ujang memberi isyarat pada 2 orang pemuda di belakangnya. Keluarkan barang-barang mereka. Sekarang. Jangan, Pak, tolong. Cynthia menjerit histeris saat tas-tas berisi baju bekas dan kosmetik murahannya dilempar begitu saja ke selokan kering di depan rumah. Itu bedak mahal saya. Jangan dibanting. Keluar kalian. Kalau dalam 5 menit masih di sini, saya panggil Hansip. Ancam Pak Ujang. Pintu kontrakan dibanting keras di depan hidung mereka. Blam. Kunci gembok dipasang. Bu Lasmi dan Cynthia berdiri mematung di pinggir jalan gang sempit itu. Gerimis mulai turun. Tetangga-tetangga yang dulu sering mereka pameri belanjaan kini menonton dari balik jendela, sambil berbisik-bisik dan tertawa mengejek. Bu, kita tidur di mana malam ini? Tanya Cynthia, suaranya parau karena menangis. Perutnya berbunyi keras. Mereka belum makan sejak semalam karena terlalu sibuk berdandan untuk pesta yang berakhir bencana. Ibu nggak tahu, Sin? Ibu nggak tahu? Bu Lasmi merosot duduk di pinggir jalan, memeluk lututnya. Mereka mencoba menghubungi teman-teman sosialitas Cynthia. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Maaf, siapa ya? Jangan hubungi saya lagi, malu-maluin aja loh. Cynthia? Oh, yang viral diusir itu? Sorry ya, kita beda kasta sekarang. Satu persatu teman palsu itu menghilang. Pintu pertemanan tertutup rapat, sama rapatnya dengan dompet mereka yang kosong melompong. Malam itu, di bawah atap halte bus yang bocor, Bu Lasmi dan Cynthia merasakan dinginnya lantai beton yang menusuk tulang. Mereka akhirnya merasakan apa yang selama ini Nadia rasakan. Tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya harga diri. Sementara itu, sebuah iring-iringan mobil mewah memasuki kawasan perumahan lama Nadia yang kini sudah disita bank. Namun, mereka tidak menuju ke rumah lama, melainkan ke sebuah gudang tua di belakang kompleks tempat Pak Herman dititipkan, sementara oleh Bu Lasmi sebelum wanita itu pindah ke kontrakan. Nadia keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Hatinya hancur melihat kondisi tempat itu. Atap seng yang berkarat, dinding kayu yang lapuk, dan bau lembab yang menyengat. Ayah, panggil Nadia. Dia mendobrak pintu kayu rapuh itu. Di dalam, di atas sebuah dipan bambu tanpa kasur, Pak Herman terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Napasnya terdengar berat dan berbunyi. Di sebelahnya, hanya ada botol air mineral kosong dan sisa nasi bungkus yang sudah basi. Nadia? Bisik Pak Herman lemah, matanya menyipit menyesuaikan cahaya. Kamu nyata. Nadia langsung memeluk tubuh ringkih ayahnya. Tangisnya pecah. Maafkan Nadia, yah. Nadia telat. Nadia pikir ibu merawat ayah dengan baik pakai uang itu. Bapak nggak apa-apa, enduk. Bapak senang kamu datang. Pak Herman tersenyum tipis, meski bibirnya pecah-pecah. Julian masuk ke dalam gubuk itu. Dia tidak terlihat jijik sedikitpun dengan kotoran dan debu di sana. Wajahnya penuh keprihatinan. Tanpa banyak bicara, Julian membungkuk dan dengan mudah mengangkat tubuh Pak Herman dalam gendongannya, seolah pria tua itu seringan kapas. Kita pulang, Pak, kata Julian tegas namun lembut. Mobil ambulans VVIP sudah menunggu di depan.
Bapak akan langsung dirawat di rumah sakit terbaik. Nak Julian. Mata Pak Herman berkaca-kaca. Terima kasih, maafkan Bapak yang tidak berguna ini. Bapak tidak perlu minta maaf. Bapak sudah membesarkan wanita hebat seperti Nadia untuk saya. Itu jasa yang tidak akan bisa saya bayar dengan uang sebanyak apapun, jawab Julian tulus. Mereka membawa Pak Herman keluar. Beberapa tetangga lama yang melihat kejadian itu ternganga. Mereka melihat Nadia yang dulu sering dihina Bu Lasmi, kini masuk ke dalam mobil limousine bersama suaminya yang gagah, membawa ayahnya pergi dari penderitaan. Di dalam mobil ambulans yang senyaman kamar hotel itu, Nadia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Dokter pribadi langsung memasang infus dan oksigen. Warna kulit Pak Herman perlahan membaik setelah mendapat asupan oksigen murni. Nadia, panggil Pak Herman pelan. Ibumu, Lasmi, dan Cynthia, mereka di mana? Nadia menatap Julian sejenak, lalu kembali menatap ayahnya. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Yah, sekarang, fokus ayah cuma satu, sembuh. Kita akan tinggal sama-sama. Ayah akan punya kamar sendiri yang besar, ada tamannya, ada kolam ikannya. Ayah bisa memancing setiap hari kalau sudah sehat. Pak Herman mengangguk, air mata haru menetes dari sudut matanya. Dia tahu, masa tua yang tenang akhirnya datang menjemputnya. 1 bulan kemudian. Panas, lengket, bau amis. Itulah yang dirasakan Cynthia setiap hari. Dia berdiri di depan bak cuci piring raksasa di dapur sebuah rumah makan Padang yang ramai pengunjung. Tangannya yang dulu rajin manicure kini kasar, keriput, dan perih karena terendam air sabun keras seharian. Heh, Cynthia, itu piring kotor numpuk lagi. Jangan melamun, bentak udah Rizal, pemilik rumah makan, sambil memukul meja dapur. Kerja yang gesit. Kalau malas, saya potong gaji kamu yang gak seberapa itu. Iya, dah sebentar, jawab Cynthia lemas. Punggungnya serasa mau patah. Nasib Cynthia berubah drastis. Setelah diusir dari kontrakan, mereka menggelandang selama 3 hari sebelum akhirnya Bu Lasmi jatuh sakit karena masuk angin dan stres. Demi membeli obat ibunya dan makan, Cynthia terpaksa melamar kerja apa saja. Tapi tanpa ijazah sarjana, dia drop out kuliah demi gaya hidup, dan tanpa keahlian, tidak ada kantor yang mau menerimanya. Akhirnya, dia terdampar di sini. Menjadi tukang cuci piring dengan bayaran harian yang hanya cukup untuk makan nasi bungkus berdua, dan bayar sewa kamar kos ukuran 2x2 meter yang pengap di pinggir rel kereta api. Saat sedang menggosok piring penuh lemak rendang, mata Cynthia menangkap tayangan televisi yang menyala di sudut rumah makan. Itu siaran infotainment. Wajah Nadia terpampang jelas di layar kaca. Cantik, bersinar, dan anggun. Nadia sedang menggunting pita peresmian sebuah panti jompo mewah yang didirikan oleh Yayasan Hartono. Di sebelahnya, Julian tersenyum bangga, dan Pak Herman duduk di kursi roda elektrik canggih, terlihat gemuk dan sehat, melambaikan tangan ke kamera. Nyonya Nadia Hartono mendedikasikan panti ini untuk para lansia yang terlantar, terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Suara narator terdengar jelas. Prang! Piring di tangan Cynthia jatuh dan pecah berkeping-keping. Cynthia, teriak udah Rizal murka. Pecah lagi? Gaji kamu hari ini hangus buat ganti rugi. Pulang sana, nggak usah makan siang. Cynthia diusir keluar lewat pintu belakang dapur. Dia duduk di samping bak sampah, menangis terseduh-seduh. Dia melihat tangannya yang bau sampah, lalu membayangkan tangan Nadia yang kini pasti wangi parfum mahal. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya pahit sekali. Dulu dia yang menertawakan Nadia sebagai babu, sekarang dialah babu yang sesungguhnya. Dia ingin marah, tapi tidak tahu harus marah pada siapa selain pada kebodohannya sendiri. Di kamar kos sempitnya, Bu Lasmi terbatuk-batuk. Dia hanya bisa berbaring di kasur tipis. Saat Cynthia pulang dengan tangan kosong dan mata bengkak, Bu Lasmi berharap ada nasi bungkus. Mana makanannya? Sin? Tanya Bu Lasmi lemah. Nggak ada, Bu. Gaji dipotong. Jawab Cynthia ketus, membanting tubuhnya ke lantai. Ini semua gara-gara ibu. Coba dulu ibu nggak serakah. Coba dulu ibu baik sama Nadia. Pasti kita sekarang lagi tidur di kasur empuk di Menshan itu. Kenapa kamu nyalahin ibu?
Kamu juga yang minta tas brandy terus. Balas Bu Lasmi tak mau kalah. Pertengkaran itu terus berulang setiap malam, menjadi musik pengantar tidur yang menyedihkan bagi dua manusia yang hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Di sebuah villa pribadi di tebing Uluwatu, Bali, angin laut berhembus lembut memainkan tirai putih transparan. Nadia berdiri di balkon, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye. Dia mengenakan gaun pantai putih yang sederhana. Wajahnya tenang, jauh berbeda dengan Nadia yang penuh ketakutan beberapa bulan lalu. Julien datang dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang Nadia, menyandarkan dagunya di bahu sang istri. "Melamun apa, Nyonya Hartono?" bisik Julien. Nadia tersenyum, menyandarkan kepalanya ke dada bidang Julien. "Masih nggak percaya, Mas? Rasanya baru kemarin aku nangis-nangis di boncengan motor butut kamu waktu hujan-hujanan." Julien terkekeh pelan. "Motor butut itu masih ada di garasi. Loh, kalau kamu kangen, kita bisa keliling kompleks pakai itu lagi." "Nggak ah, knalpotnya bikin malu," canda Nadia, lalu tawanya meredah. Dia memutar tubuh menghadap Julien, menatap mata suaminya lekat. "Mas, terima kasih," ucap Nadia serius. "Untuk apa? Liburan ini?" "Bukan. Untuk semuanya. Untuk menyelamatkan ayah. Untuk memberiku kepercayaan diri. Tapi yang paling penting, terima kasih sudah melihatku saat orang lain menutup mata." Nadia menahan haru. "Kadang aku masih merasa insecure. Aku cuma lulusan D3, nggak pintar basa-basi sosialita, nggak ngerti saham. Apa aku pantas mendampingi kamu selamanya?" Julien menangkup wajah Nadia dengan kedua tangannya. Angin laut menerbangkan rambut mereka. "Nadia, dengar aku baik-baik. Saham bisa dipelajari. Etika sosialita bisa dilatih. Tapi ketulusan hati, itu bakat lahir yang langka. Kamu punya hati yang tidak bisa dibeli dengan semua uang di rekeningku." Julien mengecup kening Nadia lama. "Kamu tahu kenapa aku makin cinta sama kamu?" lanjut Julien. "Karena saat kamu punya segalanya sekarang, kamu tidak berubah sombong. Kamu tetap Nadia yang sederhana. Kamu justru pakai uang bulananmu buat bikin yayasan, bukan buat beli tas Hermes 10 biji kayak istri rekan bisnisku yang lain." "Jadi, kamu nggak malu punya istri mantan orang miskin?" goda Nadia. "Aku bangga," jawab Julien mantap. "Karena kemiskinan masa lalumu itulah yang menempa kamu jadi berlian yang kuat seperti sekarang. You are my diamond, Nadia. Not the one in the jewelry store, but the one in my heart." Nadia memeluk Julien erat. Di pelukan pria ini, dia merasa rumah yang sesungguhnya. Bukan karena gedungnya yang megah, tapi karena rasa aman dan cinta yang tulus. Malam itu, di bawah bintang-bintang Bali, mereka berjanji untuk selalu saling menguatkan, bukan sebagai miliarder dan Cinderella, tapi sebagai Julien dan Nadia, sepasang suami istri yang saling melengkapi. 1 tahun kemudian, suasana di ballroom Hotel Ritz-Carlton sangat meriah. Ini adalah perayaan ulang tahun pertama, Yayasan Herman Peduli, yayasan sosial yang didirikan Nadia untuk membantu keluarga miskin yang terjerat hutang rentenir dan memberikan beasiswa pendidikan. Nadia berdiri di podium. Perutnya terlihat membuncit indah di balik gaun hamil berwarna peach. Dia sedang mengandung 7 bulan. Aura keibuannya memancar kuat, membuatnya terlihat semakin cantik dan berwibawa. "Hadirin sekalian," ucap Nadia di depan mikrofon, suaranya tenang dan percaya diri. "Yayasan ini didirikan bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat bahwa di balik setiap kesulitan ekonomi, ada manusia yang berhak dimanusiakan. Jangan pernah menilai orang dari luarnya saja, karena roda kehidupan itu berputar. Hari ini di bawah, besok bisa di atas." Tepuk tangan gemuruh memenuhi ruangan. Julien, yang duduk di barisan depan, bertepuk tangan paling keras. Matanya berbinar penuh cinta dan kebanggaan. Di sebelahnya, Pak Herman yang sudah sehat bugar meski masih memakai tongkat, menyeka air mata haru. Acara itu disiarkan langsung di televisi nasional. Jauh dari kemewahan itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang kotor, sebuah TV tabung tua menayangkan siaran tersebut. Seorang wanita tua dengan rambut beruban yang kusut dan baju daster lusuh duduk menatap layar TV itu tanpa berkedip. Itu Bu Lasmi. Di tangannya ada gelas kopi sisa pelanggan lain yang dia ambil diam-diam.
Di sebelahnya, Cynthia sedang mengelap meja warung dengan kain kotor. Wajahnya kusam, jerawat memenuhi pipinya karena tidak pernah dirawat. Dia juga menatap layar TV itu. Melihat Nadia yang hamil, bahagia, dan dihormati banyak orang, Cynthia berhenti mengelap. Itu harusnya aku. Gumam Cynthia pelan, tatapannya kosong. Harusnya aku yang di sana, harusnya aku yang jadi nyonya. Sudah. Jangan mimpi, bentak pemilik warung kopi. Cynthia, cuci gelasnya. Pelanggan mau datang. Dan kamu Lasmi, kalau nggak beli apa-apa, jangan menuh-menuhin kursi. Pergi sana. Bu Lasmi tersentak. Dia berdiri dengan susah payah. Tulangnya terasa ngilu semua. Dia menatap wajah Nadia di layar TV untuk terakhir kalinya sebelum diusir. Ada rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Penyesalan? Tentu saja. Tapi lebih dari itu, rasa malu yang menghancurkan jiwa. Dia berjalan tertatih-tatih keluar warung, menyeret sandalnya yang putus. Dia berjalan menuju antrean pembagian nasi bungkus gratis di masjid terdekat. Inilah hidupnya sekarang. Mengantre belas kasihan orang lain, persis seperti yang dulu dia lakukan pada Pak Herman dan Nadia. Kembali ke ballroom. Setelah turun dari podium, Julian segera menghampiri Nadia, memapahnya dengan hati-hati. Capek, sayang? Tanya Julian khawatir. Sedikit. Tapi si kecil nendang-nendang terus pas aku pidato. Kayaknya dia setuju sama omongan ibunya. Kekeh Nadia sambil mengelus perutnya. Julian berlutut, mendekatkan wajahnya ke perut Nadia. Halo, jagoan ayah. Jangan nakal ya di dalam. Kasihan bunda. Nanti kalau kamu lahir, ayah janji akan ajarin kamu satu hal paling penting di dunia. Apa itu? Tanya Nadia. Julian mendongak, tersenyum. Bahwa kekayaan terbesar laki-laki bukan ada di dompetnya, tapi ada pada senyum wanita dan keluarga yang dia lindungi. Nadia tersenyum bahagia. Lampu kamera wartawan berkilatan mengabadikan momen itu, tapi bagi Nadia dan Julian, dunia seakan hanya milik mereka berdua. Cerita tentang pria miskin dan putri yang dibuang telah berakhir. Kini, mereka menulis cerita baru tentang keluarga, cinta, dan masa depan yang cerah di rumah kita yang sesungguhnya, 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 yang sesungguhnya.